Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Filah? Alisa doakan semoga kita sehat walafiat dan semoga kita semua selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Amin. Seorang penyair berkata, "Janganlah engkau menolak berbuat baik kepada seseorang selama engkau mampu melakukannya. Karena kesenangan itu silih berganti. Sungguh, jika seseorang yang baik itu meninggal, niscaya kebaikannya akan selalu hidup dan akan dikenang. Dan sungguh, jika seorang itu jahat walaupun dia masih hidup, akan tetap dianggap mati oleh manusia karena kejahatannya." Sahabat Filah, syair ini berkaitan dengan sosok inspiratif kita kali ini. Tokoh yang pernah heboh dan viral di sosmed pada tahun 2000 dan 2001. Alisa ceritakan kembali karena seorang baik pasti akan selalu dikenang manusia sepanjang masa. Siapakah dan seperti apakah tokoh inspiratif kita kali ini? Nah, seperti biasa, sebelum Alisa melanjutkan kisah luar biasa ini, yuk kita ngobrol dulu. Nah, sahabat Filah, di negara Mesir ada sebuah desa bernama Tafahna al-Ashraf. Sebuah desa agraris yang terletak pada jalur lalu lintas agrikultural, yang mayoritas dari penduduknya bekerja sebagai petani. Karena sistem pertanian mereka masih tradisional, otomatis hasil panen mereka di bawah standar rata-rata dan hanya cukup untuk makan saja. Kasiannya sahabat Filah. Desa ini kemudian menjadi masyhur berkat perjuangan seorang pemuda bernama Insinyur Salatiyah bersama 8 orang rekannya. Insinyur Salatiyah adalah seorang pemuda miskin yang berasal dari desa tersebut. Namun, walaupun dalam keadaan miskin, Salatiyah mempunyai cita-cita mulia untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dan cita-cita itu pun terwujud, walaupun beliau masih dalam keadaan hidup susah karena sangat miskinnya. Selama menjalani proses pendidikan di Universitas Al-Azhar jurusan pertanian, beliau hanya memiliki 1 lembar celana panjang dan ukuran sepatunya nomor 42. Tapi yang dipakai nomor 44. Tahu kenapa? Itu karena ayahnya punya perhitungan bahwa dia tidak akan mampu membelikan sepatu baru di tahun-tahun berikutnya. Subhanallah. Kondisi beliau ini dikisahkan langsung oleh dosen beliau di Al-Azhar University, Syekh Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, yang juga pakar wakaf dari Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Karena keadaan miskin itulah, maka Salatiyah bertekad kuat untuk memajukan diri dan masyarakat di kampungnya. Singkat cerita, setelah selesai menempuh kuliah dan mendapatkan gelar insinyur pertanian, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan wajib militer, pada tahun 1974. Beliau kembali ke kampung dan bermusyawarah dengan beberapa rekan-rekannya yang juga lulus pertanian, merancang bisnis untuk masa depan mereka. Karena desa Tafahna al-Ashraf adalah sebuah desa agraris yang terletak pada jalur lalu lintas agrikultural antara kota. Akhirnya beliau dan 8 rekannya bersepakat untuk memulai usaha unggas dan perkebunan. Maka jatuhlah pilihan pertama kepada peternakan unggas dulu. Dan setelah dilakukan analisa, maka modal awal yang dibutuhkan untuk usaha tersebut sekitar 2.000 pound Mesir. Serta dibutuhkan 10 orang dengan masing-masing menanamkan modal sebesar 200 pound Mesir. 2.000 pound Mesir setara dengan 1.600.000. Namun, di tahun 1974 yang pada saat itu perbandingan harga emas pada tahun itu adalah 90.000 per gram, sementara emas hari ini berkisar 1 juta per gram. Jadi kira-kira di masa kini nilai 200 pound itu sama dengan
200 juta rupiah. Jadi total mereka butuhkan adalah 2 miliar rupiah. Wah, banyak banget. Sahabat Fillah, karena kondisi kemiskinan desa Tafahna di Provinsi Dakwahila Mesir, sangat sulit rasanya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Sehingga sebagian dari mereka harus menjual perhiasan milik istri-istrinya. Mereka dan sebagian lagi terpaksa menjual tanah dan bahkan meminjam ke orang-orang lain demi mencukupkan nilai modal awal. Karena mereka berjumlah 9 orang, jadi total terkumpul hanya 1.800 pound Mesir. Masih kurang 1 orang lagi untuk mencukupkan modal awal, yaitu 2.000 pound Mesir. Pencarian mitra ke-10 terus dilakukan. Menghubungi teman-teman lain, siapa tahu ada yang tertarik dengan proyek ini. Namun, setelah sekian lama mereka tidak menemukan mitra yang ke-10 ini. Namun, pada suatu ketika Insinyur Sola Atia menuntaskan pencarian mitra yang ke-10 tersebut. Aku sudah menemukannya, katanya. Rasa penasaran pun menghampiri. Siapa? Tanya mereka. Allah, jawab Sola Atia dengan singkat dan mantap. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapatkan 10% dari usaha kita. Dengan perjanjian, Allah akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Lanjutnya, saking seriusnya perjanjian tersebut, mereka bahkan menulis perjanjiannya dengan diserahkan kepada notaris, lengkap dengan peran-peran masing-masing, bahkan peran sang mitra ke-10. Sahabat Fillah, ide Insinyur Sola Atia ini patut diacukan jempol. Karena berbisnis dengan Allah memang tidak akan pernah rugi. Hal ini diabadikan dalam surat Fatir ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya, kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan sang mitra terbaik yang ke-10 tak pernah ingkar pada janjinya. Dalam suatu musim, bisnis itu pun meroket. Kemudian sejalan dengan pesatnya bisnis, keuntungan sang mitra terus dinaikkan dari 20% hingga pada akhirnya tahun berikutnya tembus hingga 50%. Artinya separuh keuntungan tersebut untuk Allah yang dialokasikan untuk kepentingan umat dan agama. Allahu Akbar. Pembagian hasil itu diawali dengan pembangunan sekolah, dimulai dengan membangun taman kanak-kanak. Dan keuntungan selanjutnya diperguna untuk membangun sekolah dasar untuk laki-laki. Lanjutkan dengan SD wanita, kemudian lanjutkan dengan membangun MTS laki-laki, lanjutkan dengan MTS wanita. Kemudian berlanjut ke madrasah alia laki-laki dan perempuan. Sahabat Fillah, namun karena keuntungan bisnisnya makin maju dan dibuatlah Baitul Mal di kota kecil itu. Masya Allah, merinding Kak sahabat Fillah. Akhirnya semakin banyak yang terbantu dengan makin meningkatnya keuntungan perusahaan mereka, hingga akhirnya terbesit sebuah ide untuk membangun sebuah universitas di sana. Selanjutnya Insinyur Sola Atia dan kawan-kawannya mengajukan izin membangun universitas di desa itu, namun ditolak dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjangnya bagi para mahasiswanya. Pertimbangan pemerintah pada saat itu, siapa yang akan jadi mahasiswanya jika universitas berada di pelosok desa? Iya juga ya. Akhirnya setelah dilakukan analisa ulang biaya untuk pembangunan transportasi, mereka pun merasa mampu dan proposal diajukan ulang, yaitu pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta. Wow, kereta dan stasiun ini gratis bagi mahasiswanya dan dibangun dengan biaya mandiri.
yang artinya tidak menggunakan dana dari pemerintah atau donatur lainnya. Masya Allah, keren banget ya sahabat Villa. Karena tidak membebankan negara, maka proposal kali ini akhirnya disetujui. Tidak tanggung-tanggung, universitas pertama ini memiliki asrama putri berkapasitas 600 orang dan asrama putra berkapasitas 1000 orang, serta rumah sakit berdiri dekat kampus dengan 5 fakultas. Universitas ini kemudian bernama Universitas Al-Azhar Tafahna. Dan ketahuilah sahabat Villa, Universitas Al-Azhar Tafahna ini sekarang banyak mahasiswa dari Indonesia. Mereka menimba ilmu di universitas ini. Mahasiswa asing yang melakukan studi bukan hanya berasal dari Indonesia, ada juga berasal dari Malaysia, Thailand, dan negara lainnya. Sikap penduduk Tafahna Al-Ashraf terhadap mahasiswa asing sangatlah santun. Banyak kemudahan yang diperoleh mahasiswa asing yang belajar di desa tersebut. Di antaranya, kemudahan dalam mengurus administrasi kuliah, pemberian sembako bulanan, bantuan dana 50 pound per bulan dari Baitul Mal, Jami'iyah Syariah. Harga sewa flat untuk mahasiswa asing cukup murah dengan 1 kamar yang dihuni oleh 1 orang. Dan masih banyak lagi kemudahan lainnya. Jalinan silaturahmi para mahasiswa asing pun dengan masyarakat sekitar begitu erat. Dilihat dari pergaulan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab lokal yang tidak resmi. Ini merupakan salah satu nilai plus tinggal di desa tersebut. Karena memang rasa persaudaraan dan kekeluargaan begitu terasa. Lanjut kisahnya. Keuntungan pun semakin bertambah dan bertambah. Kegiatan semakin diperluas untuk pembangunan pabrik makanan dan dibeli beberapa hektar lahan pertanian yang lebih luas di daerah Al-Syahiliyah untuk pabrik produksi pertanian untuk memproduksi bahan-bahan pertanian, pakan ternak, dan menangani proyek-proyek sosial. Setelah itu dibentuk panitia pertama untuk menyelesaikan perselisihan di antara penduduk desa sebagaimana pembentukan panitia zakat dalam menangani penyaluran harta kepada orang yang tidak mampu dan orang yang berhak menerima zakat. Hasilnya dalam masa 15 tahun tidak ditemukan permasalahan di kawasan tersebut. Padahal juga dibangun di sana 2 kantor advokat dan akhirnya karena semuanya aman, kantor ini berubah menjadi kantor catatan pernikahan. Masya Allah. Proyek mereka pun berlanjut. Perhatian mulai diarahkan untuk memperkerjakan pengangguran dan dilaksanakan pembagian kambing untuk para janda dan memperkerjakan remaja wanita untuk menjahit serta memberikan pengangguran alat-alat yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Walaupun ada di antaranya mereka sebagai dokter dan orang-orang yang tidak sanggup bekerja, dibuatlah proyek perdagangan bagi mereka. Sehingga jadilah desa tersebut tanpa pengangguran dan zero miskin. Masya Allah. Di desa Tafahna Al-Ashraf juga terdapat masjid besar, perpustakaan, gedung pelayanan, sentral telepon, kantor pos, dan stasiun kereta api. Dari kereta api tersebut dapat menghantarkan penumpang ke tempat yang dituju dari desa ini, menuju ke sebuah distrik dari distrik-distrik provinsi Dakilah, dan mampu menghantarkan ke kota dan provinsi yang ada di Mesir. Kemudian dibangun Baitul Mal kedua yang dampaknya hilangnya kemiskinan di kota ini. Kota kecil yang dulunya miskin sekali perlahan-lahan menjadi kota masyhur dan rakyatnya sejahtera. Tak hanya asal infrastruktur dan pendidikan, setiap panen raya seluruh penduduk kota diberi buah dan sayur mayur gratis. Dan diadakan pula pelatihan bagi para pemuda pengangguran menjadi petani tangguh. Mau banget nih kuliah di sana. Lambat laun pertanian di wilayah ini pun menghasilkan panen yang berlimpah, hingga mereka pun bisa ekspor ke negara tetangga.
Dan pada puncaknya, Insinyur Solatia memberikan 100% keuntungan usahanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra yang ke-10-nya itu. Dan ia pun berganti menjadi karyawan bagi mitra ke-10-nya itu. Dan ia pun mau menerima gajinya dengan syarat kepada Tuhannya, agar diberikan keistiqomahan bahwa ia hanya butuh dan meminta kepadanya saja. Masya Allah. Kisah Insinyur Solatia dari Mesir ini pun kemudian menjadi catatan sejarah tentang keikhlasan hambanya kepada Allah. Insinyur Solatia meninggal pada 11 Januari 2016 dan pemakamannya dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Kemudian saat Insinyur Solatia meninggal, lautan manusia berdatangan. Dunia pun dibuat terkejut tatkala pemakamannya dihadiri 1,5 juta orang. Sungguh banyak orang yang bersimpati. Mereka merasa kehilangan orang yang kuat karakternya. Sahabat Villa, kisah Insinyur Solatia dari Mesir ini bisa menjadi inspiratif dan memotivasi kita. Beliau adalah sosok pejuang yang kemudian setelah mendapat kemampanan justru dia sedekahkan. Kita kadang tidak mengikuti sertakan Allah di bisnis kita. Padahal ia adalah penjamin dan penguasa segalanya. Metode yang dilakukan oleh Insinyur Solatia dari Mesir bisa Anda terapkan. Demikianlah kisah inspiratif kita kali ini. Insinyur Solatia semoga menambah pengetahuan dan semangat untuk kita berbuat baik lagi bagi sesama. Sampai jumpa di konten-konten Alisa yang lain. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Ingat, hidup hanya sekali, oleh karenanya mari berprestasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan like video ini. Share ke teman-teman yang lain supaya bisa dengar cerita Alisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, piu-piu.